Selamat siang, kembali lagi ke videonya di IG-nya Yuri Saru. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu adalah perbedaan JLPT di Indonesia dan di Jepang. Yang pertama, perbedaan JLPT dan di Indonesia dan di Jepang yang gue rasain adalah ini. Bentuk kartunya. Ini adalah kartu peserta untuk ikutan JLPT All Level. Dari mulai N5, N4, N3, N2, N1 seperti ini semuanya. Kartunya warna orange. Sengaja saya balik karena kalau yang bagian depan itu ada Kojing Joho atau informasi pribadi saya ya. Kalau yang udah pernah ikutan JLPT di Indonesia mungkin tahu ya kartu pesertanya itu udah kayak dapat surat warisan segepok-gepok kayak apa tahu kan. Jadi kayak nggak efektif gitu. Tapi coba lihatlah ini. Dimohon kepada panitia JLPT kalau lihat video ini, lihat sebesar ini udah mencakup peta lokasi, nomor peserta, foto peserta, tempat tesnya di sebelah mana, di ruangan apa, namanya siapa, jenis kelaminnya apa, tanggal lahir kapan, dan negara asalnya, dan juga test sectionnya itu berapa lama. Ini sesimpel ini udah mencakup semuanya. Coba tolong untuk panitia JLPT di Indonesia, kertasnya jangan kayak dapat surat warisan gitu loh. Nggak handy banget. Ini handy, super handy, sumpah. Segini doang. Terus yang kedua, dari segi pengawas. Sumpah ketat banget yang di ruangan gue kemarin. Jadi, entah kenapa gue berpikir mungkin dia nonton suatu film, jadi sebuah konspirasi di dalam otak saya sendiri gitu kan ya. Pertama, ketika masuk ruangan, saya kan pakai penghapus ini nih, ya. Ini kan bisa dibuka gini kan. Nah, pas mau mulai, di Indonesia tuh gak pernah sama pengawasnya level berapapun penghapus kayak begini tuh diginiin. Atau gue aja kali ya yang gak pernah digituin sama pengawas. Nah, pas di Jepang, gue digituin. Seperti ini. Terus yang kedua, sepatu. Padahal gue pakai sepatu kets yang kayak begini, ya, yang tali-tali. Tapi gue dicurigain pakai sepatu yang seperti ini. Jauh banget gak sih model sepatunya? Ya gak sih? Konspirasi nomor 2 gak sih? Terus yang ketiga, kan pakai pensilnya yang kayak gini ya, karena jujur gue pribadi jarang lihat pensil kayu gitu loh yang kayak 2B di Indonesia atau Faber-Castell tuh yang warna hijau. Rata-rata tuh pakai kayak gini. Tadinya gue sempat mikir, boleh gak sih pakai sharp pencil kayak gini? Ternyata boleh. Kan model pensil gue kayak gini nih. Ini gue beli di Hyakuen guys, di Seria, kayak Daiso gitu. Gue beli kayak gini. Terus modelnya begini nih. Yang kelihatan gak sih? Yang kayak gini nih. Ya. Terus ada yang ini bisa digeser-geser kayak jenis pensilnya mungkin B atau ada 2B nih. Coba kita geser ya. Lah susah. Tunggu. Kemarin bisa. Nah, saya 2B gini. Tadi kan B, sekarang jadi 2B kan. Terus pengawasnya curiga lagi. Gue yang udah pernah nonton tuh film jadi makin curiga dong. Konspirasi ketiga. Jadi pertanyaan gue, si ibu pengawas itu curiga dengan penghapus, dengan sepatu, dan dengan pensil. Kalau digabungin, jadi konspirasi. Yang jadi pertanyaan gue adalah, apakah si ibu pengawas ini menonton Bad Genius? Konspirasi. Terus yang ketiga, kan kalau di Indonesia tuh nggak jadi-jadi diadain JLPT karena jaga jarak, katanya takut nyebar virus atau apapun itulah. Tapi kenyataannya di Jepang, kemarin gue ikutan di kelas super gede, itu bisa sampai muat 100 orang. Lu bayangin, gue biasanya JLPT itu 20 orang gak sih? Kalau pas normal lagi nggak ada virus-virusan ini, itu sampai 100 orang. Gue cukup kaget, 100 orang dan masuk semua. Kayak jaraknya tuh bukan kayak semeter 2 meter gitu, bukan. Kayak misalnya lo lagi ulangan UTS atau UAS zaman baheula ya, yang nggak ada virus-virusan, cuma di jarak 1 doang. Jadi antar bangku, misalnya gue di sini, ntar di sebelah sini kosong, sebelah sini ada lagi, kayak gitu doang. Terus yang cukup lumayan bikin shock kan, gue ikut levelnya N1 ya. N1 itu kalau di Nihongo no Ryokushiken atau JLPT itu adalah level tertinggi untuk kemampuan bahasa Jepang seseorang ya. Dan gue kira ya udah ikut sedikit, ternyata banyak banget membludak. Gue langsung ngerasa, aduh, jiper nih gue gitu. Terus yang paling membedakan lagi adalah ketika lo masuk nih ke ruangan atau ke wilayah yang mau ikutan N1 itu ya, udah bau-bau kemahsyuran, bau-bau kesuksesan gitu ya. Kayak gue tuh yang remahan rengginang kayak apa gitu kan, kayak aduh ini orangnya pinter-pinter banget gitu kayaknya, aduh. Terus everyone dress up. They using the Chanel bag, the Dior bag,
Apa lagi ya yang dipakai kemarin? Gue liatnya si Chanel, Dior, sama apa ya? Louis Vuitton. Gue liatnya yang kayak gitu-gitu. Gue ngerasa, ya ampun, mereka tasnya aja udah yang branded. Gila sih ini yang ikutan, pasti bau duit banget gitu, bau pengen gue kintilin gitu, pengen gue deketin gitu ya, pengen gue serap gitu energi positif dan ilmunya gitu. Jadi saya tuh gatal pengen ngomong dengan semua orang gitu. Terus di ruangan gue itu gue kira bakalan didominasi, kalau yang ikut N1 itu bakalan didominasi sama orang-orang dari Cina gitu kan. Secara mereka kan memang dari kecil kan memang belajarnya tulisannya pakai kanji, ya udah gampang aja gitu. Mau ikut N1 juga deh, itu mah udah kayak gitu doang gitu kan. Ternyata yang ikut N1 di ruangan gue didominasi oleh para nguyen dari Vietnam. Mantap gak? Gak pernah belajar kanji dari kecil, tahu-tahu ikut N1 dan itu nguyen semua. Samping gue nguyen semua namanya. Mantap Vietnam. Kayak gue tuh jadi berandai-andai gitu, gimana ya kalau misalnya orang Indonesia yang tinggal di Jepang semuanya gitu ikut N1 memberanikan diri gitu. Biar nama ruangannya tuh bervariasi, ada yang namanya Sapri, ada yang Prastio, ada yang namanya Sapri lagi orang Indonesia biasanya Mumun, Jubaedah gitu, kayak gitu kan keren ya, nggak cuma satu nama gitu. Kan nama orang Indonesia beragam tuh ya. Iya nggak? Mantep gak tuh pemikiran gue. Terus kejadian yang bikin lumayan shock adalah karena saking ketatnya si pengawas-pengawas itu, ada nih satu bule, udah bapak-bapak sih, udah sekitar 40 atau 50 tahun kali ya. Dan gua nggak tahu dia tuh bule Amerika atau bule Eropa. Itu dari awal masuk bikin masalah mulu. Kan biasanya kalau di JLPT udah jelas ya, nggak usah dikasih tahu juga orang-orang udah ngerti. Nggak boleh handphonenya di silent mode, itu nggak boleh, harus bener-bener mati total ya. Terus nggak boleh pakai jam tangan yang ada bunyi pip 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 kayak gitunya loh. Terus di atas meja itu cuma boleh ada pensil, penghapus atau pulpen lah ya, misalnya buat absensi gitu kalau zaman dulu. Dan itu tuh dia benar-benar bikin keributan dulu. Pertama, jam tangannya dia nih yang pip 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 itu bunyi katanya sih ya, cuman kan duduknya agak jauh dari gue. Itu satu. Terus kedua, dia kayak ngerasa gini loh, lu jangan teriak-teriak sama gue dong, lu biasa aja dong ngasih taunya kayak gitu ke pengawasnya. Padahal si pengawasnya tuh udah kesel, tau gak sih? Lo yang bikin masalah, lo yang sok-sok playing victim gitu. Kesel gak sih? Terus habis kayak gitu, kan udah nih keluar. Biasanya sesi 1 kan Goi, Dokai, sama apa gitu, pokoknya yang bener-bener reading section gitu, bukan listening section. Nah pas keluar kan cuman biasa dikasih waktu cuman kayak 15 menit cuma buat ke toilet kayak gitu-gitu. Nah dia tuh ketemu sama mungkin sesama Amerika atau Eropa gitu ya, karena gue nggak terlalu dengar aksennya mereka. Terus dia tuh kayak curhat gitu kayak, ya nih kalau ngasih tau tuh gini. Padahal dia dari awal yang bikin masalah, gengs. Timbang naruh jaket di bawah kursi aja masalah dong, itu sampai 5 menit kagak mau dia naruh jaketnya di bawah. Elah tinggal dicuci, lu punya sabun gitu di rumah ya, kata gue. Udah ngapa gue sebanyak bacot gitu, istilahnya tuh lo tuh numpang gitu di sini tuh di Jepang tuh gue sebanyak bacot gitu loh. Lu udah numpang, pengen banget di di status tata sosialnya paling tinggi. Ya udah sih bacot banget. Udahlah, taruh di di bawah di lantai. Entar pulang kalau lu ngerasa jijik gitu ya dengan lantai Jepang yang meskipun bersih gitu ya, ya udah lu cuci, tinggal beli sabun, elah ke Don Quixote. Terus yang bikin kagetnya lagi, banyak banget orang-orang juga ternyata yang dari Indonesia. Gue seneng banget kemarin ketemu beberapa orang yang jenjang karirnya tuh hebat-hebat banget dan pada berani-berani gitu, yang siswa-siswanya ikut N1 gitu. Kayak misalnya ditanya, misalnya kan orang kalau nanya, lu ikut N1 ngapain sih, lu udah punya N2, udah makmur juga gitu misalnya, kalau ada yang ngecap kayak gitu, ngapain sih ikut N1 lagi? Ya kalau ditanya semuanya sama rata-rata, iseng, seiseng itu. Jadi kita tuh kayak pengen mengukur kemampuan kita nih, misalnya kita udah hidup bertahun-tahun di Jepang, udah sampai mana sih si kemampuan bahasa Jepang kita itu untuk menyesuaikan di pekerjaan di bidang masing-masing gitu loh. Jadi gue mau pesan aja sama semuanya, mau dimanapun kalian tinggal, kalau ada tes-tesan yang berhubungan dengan bahasa yang sesuai dengan kemampuan kalian, coba deh ikutan. Kalau ada uangnya, satu. Yang kedua, niatin. Yang ketiga, kalau iseng gak apa-apa, iseng coba aja. Kan kali aja iseng-iseng berhadiah gitu. Toh kalau misalnya nggak lulus pun kan ada scoring sectionnya kan. Jadi ketahuan kalian tuh lemah di mana. Jangan dijadiin itu tuh kayak, ya udah gue udah di Jepang, udah gue cari aman aja. Enggak, gue nggak mau ikut N1 takut gak bisa. Ya memang gak bisa, gue juga gak bisa ngelihat bacaan dokainya tuh kayak, ya Allah minta istighfar gitu ya. Bacaannya 1,5 halaman, pertanyaan cuma 1, itu minta istighfar banget sumpah waktu ngerjain. Tapi ya gimana ya, itu namanya juga ujian.
Namanya juga tes, kalau kita nggak pernah nyoba, nggak bakal tahu kemampuan kita sampai mana. Betul tidak teman-teman? Mantap. Sekian dulu bacotan kali ini ya. Itu yang mau gue ceritain, yang gue alami ketika ikut JLPT N1 di Jepang untuk pertama kalinya. Jujur masih banyak hal-hal yang bingung juga. Masih banyak juga soal-soal yang bikin shock juga. Ya, tapi kalau misalnya kita nggak pernah ikutan dan nggak pernah nyoba, nggak bakal tahu sih. Ya, jadi aku pesan buat semuanya, jangan lupa buat terus coba. Jangan jadiin alasan males. Jangan jadiin males itu alasan, dan jangan jadiin gua gak punya duit gini. Nabung, nabung. Ya. Oke, semangat semuanya. Dadah.